Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku catatan, bolpen untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, kita akan mulai mempelajari bab pertama tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator pencapaian kompetensi mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagaimana sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila? Ada yang ingat? Sebelumnya ini sudah kita pelajari di kelas 7 semester pertama. Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila? Ya, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik di tahun 1944. Di Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kekalahan. Posisi Jepang memang masih menjajah bangsa Indonesia. Nah, kemudian Jepang memiliki siasat ingin memanfaatkan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu dengan cara Jepang memberikan janji berupa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian Jepang membentuk BPUPKI. Nah, ini salah satu cara agar Jepang itu benar-benar ingin memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan membentuk BPUPKI, yang mana tujuan didirikannya BPUPKI oleh pemerintah Jepang adalah supaya masyarakat Indonesia akan menganggap tentara sekutu Jepang sebagai musuh dan membantu Jepang dalam berkoalisi menentang sekutu. Nah, Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal berapa? Ada yang tahu? Ya, setiap tanggal 1 Oktober, yang mana 1 Oktober itu merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus terus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke? Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tular. Nah, jadi istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Sudah ada, ya, masyarakat Indonesia itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak zaman kerajaan. Tuh. Kemudian istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca 5 dan sila sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh I.R. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ya,
Jadi yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali yaitu I.R. Soekarno. Ya. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Maksudnya, Pancasila itu merupakan jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman kerajaan. Sudah sejak dahulu nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan. Sudah berabad-abad sebetulnya. Nilai-nilai Pancasila seperti kegotong royongan, saling menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi, kemudian percaya adanya Tuhan, itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, oleh sebab itu, kedudukan Pancasila itu sangat penting bagi kelangsungan bangsa kita saat ini. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam sejak zaman dahulu itu luntur. Nah, tugas kita, tugas kalian sebagai generasi muda harus menjaga yang namanya nilai-nilai Pancasila. Ya. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu adalah aturan, pedoman dalam bertingkah laku kita menjadi masyarakat yang baik. Ya, karena di dalam Pancasila kita diajarkan nilai-nilai saling toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, saling bisa menerima perbedaan. Nah, kalau itu bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah masyarakat kita itu menjadi baik semuanya. Ya, nah, Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita itu adalah PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ya. Fungsi dan peran Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Kenapa Pancasila itu harus tetap hidup di dalam bangsa Indonesia? Karena Pancasila itu sudah menjadi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga. Ya. Tuh. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Maksudnya apa? Istilah Pancasila itu tidak dimiliki oleh bangsa lain, tidak ada di bangsa lainnya. Pancasila itu ya hanya ada di Indonesia. Sehingga Pancasila itu merupakan corak
atau khas bangsa Indonesia. Seperti halnya kita mengakui adanya Tuhan, keberagaman, kemudian bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan, bisa gotong royong, bisa menghargai perbedaan. Itu sudah menjadi ciri khas bangsa kita, sudah menjadi kebiasaan bangsa kita. Yang di negara lain itu belum tentu seperti bangsa kita, ya. Tuh. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Maksudnya, ketika pemerintah mau membuat undang-undang, peraturan, itu harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yaitu salah satunya mensejahterakan rakyat, bisa menjaga kerukunan. Kalau membuat aturan keluar dari nilai Pancasila, itu berarti Pancasila sudah tidak digunakan sebagai pedoman dalam membuat aturan, ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita atau pemerintah mau membuat aturan, harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Jadi Pancasila itu merupakan perjanjian luhur yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia, walaupun ketika sidang PPKI itu hanya dihadiri atau diikuti oleh beberapa orang. Itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia, bahwa rakyat Indonesia itu sepakat Pancasila itu dijadikan dasar negara. Ya. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita Pancasila dan tujuan ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang mana di situ rakyat Indonesia bisa mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Nomor 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maksudnya Pancasila itu Pancasila itu satu-satunya, artinya tidak ada lainnya. Dan Pancasila itu harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada dan konsekuen, tetap tidak berubah, maksudnya seperti itu, ya. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila semuanya itu bisa dijadikan kerangka,
acuan, tolak ukur, parameter, arahan, dan tujuan dari pembangunan yang mana rakyat Indonesia itu bisa sejahtera, rukun, bisa bekerja sama, bisa saling menghargai dan menghormati sesama, bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu udah yang diharapkan dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa Pak Guru sampaikan atau materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas mandiri. Tugas untuk kalian semua secara mandiri ya, bisa dilihat di deskripsi channel YouTube ini ya, Google Form. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga kalian bisa sehat selalu dan tetap semangat. Banyak kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.